pertemuan antara bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan dengan Wali Kota Solo Gibran sungguh menghebohkan jagat raya ini. Para politisi ada yang kebakaran jenggot kelihatannya, ada juga yang kebakaran kumis kelihatannya, ada juga yang kebakaran kuping kelihatannya. Panas-panas dingin. Gibran yang masih muda belia dan Anies Baswedan yang juga masih tergolong muda, berpolitiknya sangat dewasa. Sangat memprihatinkan kalau yang tua-tua bangka, tapi cara berpolitiknya seperti anak TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu bersemangat, kita selalu optimis, kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, pertemuan antara bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan dengan Wali Kota Solo Gibran sungguh menghebohkan jagat raya ini. Para politisi ada yang kebakaran jenggot kelihatannya, ada juga yang kebakaran kumis kelihatannya, ada juga yang kebakaran kuping kelihatannya. Panas-panas dingin. Mungkin ada yang telah bergembira sekali karena Jokowi seperti anti dengan Anies Baswedan. Tetapi tiba-tiba entah mengapa Gibran anaknya Jokowi seperti sangat akrab sekali dengan Anies Baswedan. Ketika dalam suatu kesempatan sarapan pagi berdua itu yang penuh akrab kelihatannya, sepertinya keduanya sungguh saling menyanjung, saling memuji, dan saling hormat sekali. Seperti sebagai seorang adik. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal capres yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Surakarta Selasa 15 November 2022 pagi. Sambil sarapan bersama, keduanya bertemu membicarakan sejumlah hal, satu diantaranya soal transportasi publik. Anies menampik jika pertemuannya dengan Gibran terkait dengan Pilpres 2024. Menurutnya tujuannya ke Surakarta adalah untuk menghadiri haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota. Di Jakarta itu walaupun namanya gubernur, sesungguhnya itu sebuah kota, cuma kotanya besar. Sama dengan Solo juga begitu. Itu yang kita tadi obrolin. Pak Anies kan cukup sering ke Solo. Saat ini melihat Solo kalau yang kondisi saat ini seperti apa, Pak? Saya sampaikan tadi rapi, bersih, mudah-mudahan makin maju. Dan tadi juga kita ngobrol soal kendaraan umum ya. Kita ngobrol kendaraan umum, jadi pengalaman di Jakarta juga dengan pengembangan kendaraan umum yang mudah-mudahan bermanfaat. No, kalau masalah transportasi kan yang kita bisa jadikan percontohan kan tentu saja Jakarta ya. Kalau di Solo kan banyak sekali warga yang commute ke Solo, banyak yang dari Jogja juga naik KRL. Nah ini nanti ke depan harus kita perbanyak, harus kita masifkan transportasi umum ini. Saat pembicaraan usai, keduanya kemudian berangkat bersama dalam satu mobil menuju lokasi haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Gibran ketika bersalaman dengan Anies yang layaknya sebagai kakaknya, Gibran membungkuk. 2 kali Gibran membungkuk. Pertama bersalaman ketika Anies juga agak membungkuk. Selanjutnya Gibran kembali membungkuk, memberi tanda hormat kepada Anies Baswedan. Dan ini sama sekali kelihatannya tidak ada skenario yang dibuat-buat. Dalam pertemuan itu Anies Baswedan memuji kepemimpinan Gibran selama menjadi Wali Kota Solo. Menurut
Anies, Kota Solo sekarang ini tertib, teratur, bersih, dan semoga semakin lancar. Itu kata Anies. Sebaliknya Gibran juga mengatakan bahwa bagaimanapun dia berguru ke DKI Jakarta, terutama tentang transportasi. Ini kelihatannya sungguh membuat terbakar kuping, kumis, dan terbakar jenggot orang-orang yang selama ini menginginkan agar Joko Widodo berantem dengan Surya Paloh, agar Joko Widodo berantem dengan Anies Baswedan. Sahabat BN, politik itu penuh dengan keabu-abuan. Seperti dikatakan Benjamin Franklin, pendiri Amerika, bahwa politik itu adalah seni mencari serba kemungkinan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau ada sekarang ini atau selama ini yang kerjanya bagaimana agar Anies bisa beradu, berantem dengan seluruh pihak supaya Anies tidak bisa nanti maju jadi calon presiden. Dan kalaupun maju agar Anies kalah, itu harusnya dibuang jauh-jauh. Sebab itu sikap busuk hati namanya itu. Kalau kita fire, ayo sama-sama maju ke medan laga. Di sana diadu kekuatan masing-masing. Siapa yang mendapat simpati dari rakyat, itulah nanti yang akan memenangkan pertandingan. Jangan setelah diperkirakan ada lawan yang kira-kira akan mengalahkan kita nanti, kalau dia sempat bertanding, lantas sebelum dia bertanding dihabisi. Itu tidak fair namanya itu. Ada yang tidak dengan argumentasi apa-apa, tapi mengatakan Anies bodoh, Anies ini, Anies itu. Argumennya tidak ada. Sikap-sikap seperti itu bukan hanya akan menurunkan elektabilitas Anies, tapi akan menaikkan. Dan yang berbuat demikian itu besar kemungkinan nanti akan panik sendiri. Maka tak usahlah dibuat-buat hal seperti itu. Jadikanlah Indonesia ini, negeri kita tercinta ini, sebagai negeri yang benar-benar penegak demokrasi. Tak perlu dibuat isu-isu yang tidak-tidak. Isu politik identitas lah, isu kadrin lah, isu ini itulah. Tidak usah, itu tidak akan lengket itu di rakyat. Rakyat sekarang ini betul-betul ingin perubahan. Rakyat sekarang ini ingin lagi presidennya gagah, yang ganteng, yang cerdas, yang berpendidikan tinggi, yang bersih, dan yang bersahabat dengan rakyat. Ingin itu. Dan di dalam menentukan sikap demikian, rakyat bukan lagi beli kucing dalam karung. Rakyat sekarang dia harus lihat nyatanya. Nyatanya apa? Dia ingin lihat rekam jejak orangnya gimana. Kelihatan di antara sekian banyak gubernur sekarang ini, dia melihat Gubernur Anies Baswedan memang gubernur yang tidak bisa dicari alasan lain untuk mengatakan dia tidak berhasil. Apa yang bisa dicari? Tidak bisa. Rakyatnya betul yang merasakan perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik selama Anies memimpin Jakarta. Perubahan dari segi kerukunan, perubahan dari segi kesejahteraan. Perubahan apa lagi? Ketertiban, keteraturan. Jadi, sahabat, dengan adanya kejadian yang menghebohkan pertemuan antara Anies Baswedan dan Gibran di Solo ini, harusnya kita benar-benar menarik kesimpulan bahwa tidak ada gunanya mengadu domba tokoh-tokoh yang akan maju itu. Jadi dengan demikian sahabat sekalian, mari kita sama-sama menghadapi tahun politik
2 tahun menjelang ke Pilpres 2024 ini, suasana perpolitikan kita fair, suasana perpolitikan kita benar-benar politik yang mengedepankan demokrasi. Harusnya kita bergembira dengan adanya pertemuan antara Gibran dengan Anies Baswedan ini. Ini adalah fenomena yang diharapkan membawa kesejukan kepada perpolitikan bangsa ini dalam menghadapi Pilpres 2024, Pemilu 2024, dan Pilkada serentak 2024. Kita juga memang perlu mengapresiasi sikap dari salah seorang tokoh Partai Nasdem, Gus Coy, yang mengatakan harusnya kita belajar dari seorang Gibran yang anak muda yang berpolitik seperti nampak dewasa. Dan yang perhatikan kita kadang-kadang yang dewasa malah seperti dikatakan pada Warta Ekonomi oleh Gus Coy yang seperti taman kanak-kanak katanya. Gibran yang masih muda belia dan Anies Baswedan yang juga masih tergolong muda, berpolitiknya sangat dewasa. Sangat memprihatinkan kalau yang tua-tua, tapi cara berpolitiknya seperti anak TK. Kan prihatin kita jadinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.